Selamat pagi, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada pagi hari ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini, sebelum kita melewati hari ini, kita mau sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Yang akan saya beri judul obat yang manjur. Ya, apa obat yang manjur? Mari kita sama-sama baca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk saudara demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, amin saudara. Ini adalah perkataan Tuhan bagi kita supaya kita bisa melewati sepanjang hari ini ya saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya ya. Tetapi saya percaya hari ini, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita kepada hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Ada dua hal tentang hati yang gembira di sini saya mau bahas ya. Hati yang gembira yang pertama adalah tentang sikap hati orang yang beriman ya. Saya percaya kita semua tahu ya tentang ayat ini, bahkan mungkin di luar kepala atau mungkin ada yang hafal sudah nyanyiannya dengan hati yang gembira adalah obat. Ya, pasti. Tapi ini bukan hanya sekedar tentang itu. Tetapi ini lebih kepada mengacu ke tentang sikap hati orang yang beriman. Jadi hati yang gembira itu adalah tentang sikap hati orang yang beriman. Yang kedua, hati yang gembira itu adalah ciri iman yang hidup. Hati yang gembira itu adalah ciri iman yang hidup. Mengapa kita harus punya sikap hati yang gembira? Mengapa kita harus punya hati yang gembira? Kenapa kita harus punya hati yang selalu bersuka cita? Punya hati yang selalu bahagia dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena hati yang gembira, hati yang bersuka cita, hati yang bahagia itu adalah obat yang manjur. Kalau misalnya saudara sakit, saudara pasti ke dokter, benar? Nanti sama dokter dikasih obat atau resep sesuai dengan sakit yang saudara rasakan. Tetapi kalau kita punya masalah, kita punya tantangan, rintangan, hambatan ya, saya nggak tahu itu apa, akan sangat baik kalau kita lari kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan kasih resep yang luar biasa. Resepnya simple. Ada di Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira. Ya, resepnya adalah hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ini adalah resep dari Tuhan Yesus untuk kita yang dikasih oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memiliki sikap hati yang demikian? Yang pertama, kalau kita bisa memiliki sikap hati yang demikian ini adalah kita harus memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Karena sukacita itu bisa timbul, bahagia bisa timbul, rasa bersyukur itu bisa timbul kalau kita memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 di situ. Karena ia berdiri di sebelah kananku, maka hatiku bersukacita, ya saudara. Nah, kalau kita misalnya punya hubungan yang baik dan benar dengan Allah, di situ maka kita akan punya hati yang bersukacita. Hubungan yang baik dan benar dengan Allah itu seperti apa? Hubungan yang baik dan benar dengan Allah itu bisa diwujudkan seperti ini. Kalau kita memiliki iman dan hati yang tulus sama Tuhan. Ya. Kita punya iman dan hati yang tulus sama Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah dasar yang kuat dalam kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tulus, hatinya tulus, ya, ikhlas. Seperti itu. Kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Itu tulus, saudara. Jadi bukan cuma sekedar di mulut aja bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mau mengikut Tuhan, ya. Itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi kita ikhlas melakukannya. Kita menjalannya itu dengan sadar, ya. Kita melakukan itu dengan segala sepenuhnya, ya, sepenuh hati kita, ikhlas, saudara. Jadi selalu contoh seperti ini. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga pasti punya hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan,
sebagai manusia kita nggak akan mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Kita nggak akan mudah julid sama orang lain. Kalau orang lain dapat berkat, kita nggak iri. Kalau orang lain bahagia, kita nggak iri. Kalau mereka sukses, kita nggak iri. Kita nggak julid. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap yang kita miliki, kita syukuri. Karena memang ya itu dari Tuhan. Ya, kalau mereka orang lain punya berkat yang lebih, ya karena memang itu berkatnya dia dari Tuhan. Itu porsinya dia. Porsinya kita ada sendiri. Seperti itu. Tapi kalau kadang ini yang ini saya ambil contoh yang simpel aja. Terkadang orang kan mudah iri sama orang lain. Mudah kecewa dengan orang lain. Kenapa dia begini, aku kok begini? Kenapa dia begitu, aku kok begini? Ya, karena apa? Karena kita kurang bersyukur. Gitu loh. Kita nggak ikhlas ikut Tuhan. Itu kita nggak percaya sama Tuhan tuh nggak ikhlas. Ya, iman kita nggak teguh, nggak kuat. Ya, jadi kalau misalnya orang yang diberkati, kita merasa nggak diberkati, nggak seperti itu saudara. Karena kita punya porsi masing-masing dan Tuhan sudah kasih porsi untuk kita. Memang ini porsimu, ya udah ini syukuri. Kalau kita bersyukur, kita pasti akan bahagia ya saudara. Jadi sukacita itu bisa timbul karena hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Hubungan yang baik dan benar dengan Allah itu bukan hanya berdoa setiap hari atau ke gereja dari Senin sampai Minggu, enggak. Tetapi kita punya sikap hati yang benar, yang tulus, ikhlas ya sama Tuhan. Seperti itu. Karena apa? Karena dia ada di dalam kita. Dia berdiri di samping kanan kita, menyertai kita, maka kita bersukacita dan kita bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang demikian, yaitu sukacita itu harus ada pengakuan dari diri kita, ya, pengakuan kita bahwa Allah adalah sumber sukacita. Yohanes 15 ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, penuh di sini meluap, melimpah-limpah ya saudara. Jadi kalau misalnya kita mengaku bahwa dia adalah sumber sukacita, maka kita benar-benar akan penuh dengan sukacita ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sedang sedih, kecewa, atau mungkin kita lagi capek, puji Tuhan, saya masih boleh bernafas ya. Saya masih bisa kerja, saya bisa merasakan capek. Bersyukur, sukacita kita akan tetap ya melimpah, selalu mengalir seperti sungai ya sukacita kita ini Tuhan ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan patah semangat, karena kalau patah semangat itu mengeringkan tulang. Jadi kita harus selalu bersukacita ya saudara ya. Jadi kalau misalnya kita bersukacita, maka orang lain yang mungkin melihat kita itu bisa ketransfer sukacitanya gitu. Dia juga ikut bahagia. Oh, kamu kok senang aja sih bawaannya, kok bahagia aja sih, padahal kamu tuh kayak gini loh menghadapi masalah kayak gini loh, tapi kamu kok bisa tersenyum sih, kamu kok bisa bersyukur, kamu kok masih bisa memberkati orang lain saat kamu susah. Itu ketransfer ya ke orang lain seperti itu. Karena sukacita meluap, karena sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukacita itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita berbuah, maka kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan punya sukacita, kita akan merasakan bahagia, merasakan gembira ya, maka hidup kita berbuah. Kalau hidup kita berbuah, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, maka orang itu akan diberkati dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Jadi saudara, tidak ada alasan ya untuk kita tidak bisa bergembira atau bersukacita sebagai anak-anak Tuhan, karena Allah adalah sumber sukacita kita ya. Dia ada bersama dengan kita. Hati yang gembira adalah sikap hati orang beriman karena dia memiliki Allah itu sebagai Bapanya di dalam Yesus. Sehingga kita bergembira dan bersukacita karena kasih-Nya dinyatakan atas kita dan akan selalu menyertai sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita, hadapi setiap masalah dengan sukacita, ucapan syukur, dengan rasa bahagia, dengan rasa gembira. Saudara, kalau kita menghadapi segala masalah itu dengan rasa yang bersukacita, gembira, bersyukur, kita akan dapat jalan keluar kok saudara. Kita akan dapat solusi ya. Berdoa sama Tuhan, tanya dimanapun. Bapak Gembala kita pernah katakan bahwa kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan tuh dimanapun. Bukan hanya saat kita di gereja ataupun hanya di dalam kamar sepi,
Tidak, tapi dimanapun kita berada saat kita kerja, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita masak, kita jalan-jalan, kita mungkin ada dimanapun pokoknya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, berjalan bersama dengan kita dan ada di dalam kita. Dia adalah sumber sukacita kita. Amin, saudara. Jadi tetap semangat, tetap bergembira karena gembira itu adalah obat yang manjur. Yang sakit bisa cepat sembuh, yang susah bisa cepat dihiburkan, yang punya masalah bisa cepat menemukan jalan keluar. Amin. Semangat untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih boleh mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi setiap kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk tetap selalu mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami memiliki hati yang tulus, ikhlas dalam mengiring Engkau. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami kepadamu. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam menghadapi apapun, Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada berjalan bersama dengan kami, Engkau ada di dalam kami, Engkau menguatkan, menolong, dan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan, karena Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari ini. Haleluya, amin.